ketemu lagi dengan saya, Joyce Anneke Rantung, pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan kurikulum gereja menurut Maria Harris. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui siapa Maria Harris itu. Jadi Maria Harris itu adalah seorang teolog dan pendidik Kristen. Nah, dia mengembangkan konsep kurikulum gereja secara holistik. Dan karya yang terkenal dari dia adalah Fashion Me a People. Ya. Jadi kurikulum gereja bagi Maria Harris adalah kehidupan gereja. Bukan sekedar materi. Bukan sekedar yang dicatat ya dalam kertas menurut Maria Harris. Ya, mari kita akan ikuti ya Bapak Ibu Saudara-saudara apa saja ya yang dibahas di dalam kurikulum gereja menurut Maria Harris ya. Jadi yang kita lihat yang seperti yang saya sampaikan juga ya yang sebelumnya bahwa ada ciri khas kurikulum Maria Harris ya adalah secara holistik dan inklusif. Kemudian menggabungkan kognitif, spiritual, dan sosial. Kemudian menekankan bagaimana partisipasi jemaat. Kemudian komunitas belajar bersama. Maria Harris berpendapat bahwa kini gereja mulai menyadari ya walaupun belum semua gereja bahwa kurikulum bukan hanya bahan atau materi yang tercetak, melainkan keseluruhan aspek kehidupan gereja yang dapat berfungsi mendidik. Dan karena itu menjadi bagian dari kurikulum. Jadi Maria Harris pada sisi yang lain berpendapat bahwa kurikulum PAK ya dalam gereja adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh gereja sebagai komunitas iman. Jadi Maria Harris ini menggunakan istilah kurikulum sebagai the course of church life ya. Kalau secara etimologis ya kurikulum itu kan dari bahasa Latin ya, curere, yang berarti a running course atau arena tempat berlari. Maka Harris menggunakan suatu metafor yaitu a course of church life ya, adalah keseluruhan dari kehidupan gereja. Nah, keseluruhan dari kehidupan gereja itu adalah yang mendidik. Itu kata Maria Harris ya. Tapi memanglah demikian ya seharusnya. Jadi Maria Harris mulai dengan bagian pertama yakni konteks yang terdiri dari dua hal pokok. Yakni gereja adalah suatu umat dengan panggilan pastoral dan kemudian yang kedua gereja adalah suatu umat dengan panggilan pendidikan. Yang pertama gereja sebagai umat dengan panggilan pastoral dimaksudkan bahwa gereja dipanggil untuk melakukan suatu perubahan di dunia. Kemudian selanjutnya adalah upaya aktif untuk melakukan perubahan dalam dunia. Itu adalah inti dari panggilan pastoral. Jadi panggilan pastoral sebagaimana diusulkan oleh frase tersebut adalah suatu panggilan kepada dan tuntutan untuk suatu cara hidup yang khusus. Kekhususan ini dapat diringkas dalam konsep pastoral yang berarti memberi kepedulian terhadap hubungan dengan orang-orang dan suatu keterlibatan yang aktif dan praktis dalam pekerjaan pelayanan Kristen. Jadi menurut Maria Harris dikatakan bahwa kita ini dipanggil untuk peduli, ya, peduli untuk diri sendiri, peduli untuk terhadap sesama kita atau satu sama lain, ya, peduli terhadap bumi yang adalah rumah kita bersama. Jadi menurut Maria Harris bahwa kita dipanggil untuk memberi perhatian, ya, perhatian secara serius terhadap hubungan kita dengan Tuhan dan semua ciptaan Tuhan. Nah, baik di dalam gereja maupun di luar batas tembok-tembok gereja kita dipanggil untuk mengakhiri isolasi diri kita dari orang-orang lain dengan cara menjalani hidup setiap hari dan berakar di dalam kasih dan di dalam Kristus. Kemudian kita dipanggil untuk melakukan percaya bahwa dengan melakukan hal-hal di atas maka kita menggenapi atau mencapai nasib atau destiny kita sebagai umat Allah. Sedangkan konteks yang kedua adalah bahwa gereja merupakan panggilan, ya, suatu umat yang mempunyai panggilan untuk mendidik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah konsekuensi logis dari konteks yang pertama, ya.
Kalau tadi dikatakan bahwa gereja merupakan suatu panggilan ya, dengan panggilan merupakan suatu umat dengan panggilan pastoral. Nah, untuk bisa menjalani hidup sebagai suatu umat dengan panggilan pastoral, maka harus ada tugas pendidikan. Jadi ini tidak bisa terlepas ya. Jadi menurut Haris, kita hanya bisa bicara tentang gereja sebagai suatu umat dengan panggilan pastoral, itu hanya mungkin bila mana kita juga adalah suatu umat dengan panggilan untuk pendidikan. Dan untuk melakukan panggilan pendidikan, maka mau tidak mau kita harus memiliki kurikulum. Itu dalam apa yang disampaikan oleh Maria Haris. Ya Bapak Ibu. Nah, panggilan pendidikan adalah suatu proses seumur hidup. Itu kita tidak bisa hindari. Jangan kita salah paham ya, karena memang ada pemahaman-pemahaman yang artinya salah memahami ya. Jadi pendidikan itu dikatakan hanya untuk anak-anak ya, sehingga kita cenderung mengatakan bahwa kita mengatakan anak didik. Kita cenderung mengatakan demikian ya, istilah-istilah itu. Padahal artinya lebih kepada pendidikan itu untuk segala usia, maka kita bisa menggunakan dengan istilah naradidik, bukan anak didik ya. Nah, pendidikan itu dipersempit maknanya dengan sekolah ya, yang hanya salah satu bentuknya dan bukan satunya ya. Itu yang dikatakan oleh Maria Haris. Karena itu Bapak Ibu, kata Maria Haris, kita harus keluar dari salah paham ini agar upaya pendidikan kita ditujukan kepada seluruh umat dalam berbagai kategori. Pendidikan itu dimulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, dan juga kategori-kategori yang lain ya. Misalkan kaum ibu, kaum bapak, profesional, atau mereka juga yang berkebutuhan khusus ya. Itu bisa gitu. Artinya itu semua pendidikan itu semua aspek, semua umur, semua kategori. Sehingga kita tidak harus mempersempit ya untuk aspek pendidikan tersebut ya. Jadi menurut Haris bahwa pendidikan itu adalah suatu tugas yang bukan hanya sekedar mengajar ya. Tetapi pendidikan itu adalah lebih luas dari mengajar. Seperti membimbing, melatih ya. Ada di dalamnya tutorial, ada mentoring, ada pemberdayaan, pola asuh ya. Jadi dalam gambaran itu maka kurikulum juga harus dipahami dengan cara yang berbeda ya. Bukan cuma sekedar juga materi yang direncanakan. Tetapi Maria Haris mengatakan bahwa kurikulum itu adalah seluruh aspek kehidupan gereja. Itu yang harus kita pahami ya. Karena itu juga harus kita benar-benar lakukan ya. Aktivitas-aktivitas kita juga memang harus direncanakan, dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman ini kita juga menjadi suatu acuan ya, dan juga bagaimana juga kita harus berbarengan, bergandengan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan di dalam gereja yang harus kita lakukan. Jadi kurikulum itu adalah hidup. Kurikulum itu adalah seluruh aspek kehidupan gereja ya. Dan konsepsi kita bahwa nara didik kita ya dan juga pendidikan akan mempengaruhi banyak hal, termasuk konsepsi kita tentang kurikulum PAK di dalam gereja ya. Itu yang mau disampaikan oleh Maria Haris, sehingga tidak heran kalau Haris merekomendasikan bahwa kurikulum dalam gereja itu sebagai keseluruhan kehidupan gereja atau the course of church life ya. Nah, itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, apa saja yang Maria Haris mau sampaikan ya, bahwa kurikulum gereja itu, aspek-aspek kehidupan gereja itu yang dimaksudkan itu adalah bagaimana aspek liturgia ya, kemudian bagaimana juga
aspek koinonia, aspek diakonia, marturia, dan juga didake. Itu yang dimaksudkan oleh Maria Haris ya untuk hal-hal tersebut. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya untuk membahas tentang bagaimana apa yang disampaikan oleh Maria Haris ya dengan aspek-aspek yang tadi, yakni dia bicara tentang bagaimana dalam aspek kurikulum itu sebagai perjalanan hidup gereja ya. Artinya kurikulum sebagai perjalanan hidup gereja adalah suatu bagian penting dalam kehidupan gereja ya. Dan ini harus menjadi suatu refleksi dari iman dan harus dipraktekkan. Di mana gereja juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan anggotanya ketika juga harus merancang atau ketika dalam merancang suatu kurikulum ya. Nah, ini yang harus aspek penting yang harus kita tahu. Nah, kemudian di dalam kurikulum dalam aspek koinonia atau kurikulum komunitas dikatakan menurut Haris bahwa bicara soal kurikulum sebagai suatu komunitas adalah bagaimana hal ini juga dihubungkan dengan kurikulum yang hidup dan berkelanjutan di dalam gereja. Yang konteksnya itu dalam kehidupan sehari-hari gereja, dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai praktek, dan juga dalam ritual. Dan kemudian ada pembelajaran bersama, bertumbuh bersama, pelayanan bersama, itu dalam konteks komunitas. Itu yang dimaksud oleh Maria Haris kurikulum komunitas atau koinonia ya. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum doa atau liturgia. Nah, kita lihat bagaimana menurut Maria Haris liturgi itu bukan hanya kegiatan formal atau ritual, tetapi juga harus dihayati dan meresapi dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen ya. Jadi ini harus mengarahkan umat Kristen pada penghayatan iman dan memperkuat kesetiaan mereka kepada Kristus. Di dalam apa ya? Di dalam bagaimana komunitas itu dalam doa, nyanyian, firman, sakramen dan seterusnya ya, itu dalam liturgia ya. Kemudian itu juga dia bicara tentang bagaimana melibatkan seluruh komunitas gereja ya dengan aspek-aspek yang tadi. Itu yang liturgia. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum pengajaran atau didake menurut Maria Haris, yaitu bagaimana gereja memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ajaran Kristus secara sistematis dan menyeluruh, sehingga umat dapat mengenal dan mempraktekkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kurikulum pengajaran atau didake ya. Selanjutnya adalah kurikulum pemberitaan proklamasi atau kerugma ya. Jadi di sini dia bicara Haris menekankan pentingnya kerugma dalam membentuk dan memelihara iman Kristen di tengah-tengah masyarakat. Jadi kerugma ini membantu orang untuk mengalami pertumbuhan rohani dan untuk mengembangkan hubungan-hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan, yaitu aspek kerugma. Nah, dia juga mengatakan bahwa dalam kerugma ini itu melibatkan upaya untuk bagaimana semua bisa terlibat di dalamnya, ya. Jadi semua aspek yang ada di dalam gereja harus memiliki keterlibatan dan berusaha untuk menjalin hubungan yang positif dengan orang-orang luar gereja juga dan menawarkan satu perspektif yang bermanfaat tentang iman Kristen, ya. Nah, kemudian adalah kurikulum pelayanan atau diakonia, ya. Jadi pelayanan yang dimaksud adalah melibatkan kebutuhan orang lain, melibatkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung, yang terpinggirkan dan tertindas. Nah, ini adalah respon terhadap panggilan untuk melayani orang lain seperti Yesus Kristus melayani. Nah, itu kurikulum pelayanan atau diakonia, ya.
Jadi diakonia harus menjadi suatu proses belajar di mana kita bisa bertumbuh bersama atau di dalamnya gereja dalam pertumbuhan bersama dan memiliki transformasi seumur hidup baik untuk individu maupun untuk komunitas ya. Jadi Bapak Ibu sebagai penutup Maria Haris memandang bahwa pendidikan itu adalah suatu pembaharuan untuk membentuk di dalam gereja dan memiliki pengaruh dalam pendidikan agama Kristen dengan kepekaan estetika yang melibatkan pembentukan ulang untuk mengekspresikan bagaimana realitas batin dari setiap mata pelajaran yang ada ya. Jadi Maria Haris juga menggunakan suatu metafora tanah liat untuk menerangi pendekatan yang menyeluruh bagi perwujudan dan keterlibatan komunitas iman dalam pendidikan agama yang melibatkan pencarian kontemplatif akan bentuk yang melekat pada tanah liat dan upaya untuk memunculkan bentuk tersebut melalui keterlibatan relasional dan perwujudan ya. Itu yang disampaikan oleh Haris. Sehingga Haris mau mengusulkan bahwa panggilan gereja harus diekspresikan dalam bentuk tradisional seperti kisah para rasul ya, yaitu koinonia, liturgia, diakonia, kerugma, dan didake. Dan ia mengembangkan suatu kurikulum sebagai sebuah proses kehidupan yang mengalami pembentukan dalam kehidupan baik kehidupan secara individu, komunitas, dan juga di dalam gereja itu sendiri. Dan itu adalah sebuah kurikulum ya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya paparkan, yang dapat saya jelaskan dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu pengembangan kurikulum PAK. Dan kita sudah ikuti sama-sama bagaimana pengembangan kurikulum gereja menurut Maria Haris. Terima kasih, kita akan bertemu di materi-materi kita atau pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.